Logically, logisnya, kalau orang bisa sembuh karena mukjizat, asuransi. Apakah Buddha Dharma penuh dengan mukjizat? Ya, but Buddha itu menyatakan para biku tidak boleh menunjukkan kesaktian. Di agama Buddha itu ada 3 jenis kesaktian. 1, kesaktian seperti bisa jalan di atas air, bisa tembus tembok, bisa berubah jadi banyak, bisa terbang dan sebagainya. Kesaktian pertama. Kesaktian kedua adalah kesaktian mampu membaca pemikiran. Kesaktian ketiga adalah kesaktian instruksi namanya. Kesaktian mampu mengajar yang cocok. Dan alasannya kenapa? Kalau yang pertama, kesaktian pertama dan kedua itu hanya menguntungkan yang punya. Jadi misalnya nih, saya sakti nih. Kok bisa anggap aja pembicara hari ini tiba-tiba nggak datang. Jam 11 kamu WA saya. Kok bisa nggak Kalam Sutra? Bisa. Tiba-tiba saya ada muncul. Kok dari mana? Saya kan bisa tembus tembok. Gitu. Ya. Itu kesaktian jenis pertama. Menguntungkan saya, kenapa? Kamu jadi kagum. Wah hebat ya, gila ya, Kohendra Lim itu sakti. Ya. Kedua, baca pikiran. Baca pikiran juga yang menguntungkan saya, karena kan saya jadi tahu isi hatimu. Kesaktian ketiga, inilah kesaktian yang menguntungkan makhluk lain. Kemampuan untuk bisa mengajar sesuai dengan kemampuan orang tersebut. Terus satu lagi, di agama Buddha, orang yang bisa mengalami hal-hal tersebut banyak. Contoh begini deh ya. Ada satu biku, namanya Wangisa. Sebelum jadi biku, Wangisa ini adalah orang yang jago Weda dan dia bisa merapal mantra. Lalu kalau dia pegang tengkorak, ngapain tengkorak ya? Dia bisa tahu orang ini dulu lahir di kehidupan yang mana. Lalu ketika dia ketemu Buddha, dia nunjukin, dan Buddha menunjukkan tengkorak keempat, yaitu tengkorak seorang arahat yang tidak lagi lahir. Jadi Wangisa ini, dia bayangin aja ya, anggap aja ilustrasi seperti ini, saya pegang di tengkorak, saya fokus. Mungkin kayak Dr. Strange kali ya. Gak ketemu Buddha. Orang ini saya nggak tahu lahir di mana. Saya coba lagi deh. Nggak ketemu juga. Di situ kemudian Buddha menjelaskan inilah, kurang lebih artinya adalah inilah makhluk atau orang yang sudah tidak lahir kembali. Lalu Wangisa ini pengen bisa, berarti Buddha lebih sakti dari dia. Boleh nggak kita tukeran mantra? Nah, jadi untuk sementara Wangisa ikut Buddha. Buddha mengajarkan dia untuk memperhatikan 32 tanda tubuh. Nah, setelah dia fokus meditasi di sana, dia kemudian bisa merelasi arahat. That's the best mukjizat. Dan bicara tentang mukjizat dalam bentuk apa? Kesembuhan. Kesembuhan apa yang total diberikan Buddha kepada Angulimala? Angulimala itu sakit jiwa nggak sih? Tahu cerita Angulimala? Itu orang sakit jiwa nggak menurut Anda? Stres tuh. Karena sudah tidak bisa lagi tahu mana yang baik yang buruk. Bahkan emaknya sendiri, nyaknya, ya, orang Betawi, emaknya sendiri dia mau ngapain? Dia mau bunuh. Buddha selamatin nggak? Pakai mukjizat pengajaran. Mental. Terus, apalagi kalau kita mau cerita mukjizat di Buddhis? Oh, mukjizat kesembuhan, ada. Ada kok, ada. Raja Bibisara dengar Buddha ceramah, tidur. Ngantuk, kenapa? Perutnya gedut, makan kekenyangan. Apa yang Buddha sarankan? Kurangi nasi, kurangi makan. Setelah kurangi nasi, kurangi makan, Buddha lagi. Raja Bibisara lebih sehat. Mukjizat? Iya. Sembuh nggak? Sembuh. Sorry to say, logisnya, kalau orang bisa sembuh karena mukjizat, asuransi nggak laku.
Betul. Dokter tutup praktek. Makanya di agama Buddha, hal-hal yang terkait dengan mukjizat, keajaiban, itu bukan sesuatu yang penting. Penting tapi tidak terlalu penting. Penting hanya untuk bisa bikin kita lebih bangga. And you know what the Buddha said tentang pertunjukan supranatural itu yang bisa tembus tembok, yang bisa jalan di atas air. Orang yang percaya nih sama kamu nih, kalau kamu nunjukin mukjizat, dia akan yakin sama kamu. Tapi kalau orang tidak percaya, kamu akan dibilang you chant a spell. You know chant a spell? Bahasa Indonesianya apa ya? You spell kayak merapal mantra. Dengan mukjizat, hal-hal yang goib, orang tidak akan tertarik sama Dhamma, tertariknya sama yang ajaib-ajaib.